Kembali lagi bersama Pak Madial. Kali ini mau bahas tentang korupsi tambang timah yang mengakibatkan kerugian hingga 271 triliun rupiah. Banyak banget ya, Pak. Nah, ada nggak ya artis atau pejabat mana lagi yang ikut-ikutan terlibat? Terus kira-kira gimana nih dampaknya sama lingkungan? Oke, sekarang kita bahas dari pernyataan sebuah kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan MAKI. MAKI menyebut bahwa kasus dugaan korupsi penambangan timah ilegal di lahan PT Timah yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara hingga 271 triliun rupiah itu belum menyentuh pemain utamanya. Dikatakan oleh Boyamin Saiman, yaitu koordinatornya, mengklaim dirinya memiliki bukti yang cukup untuk membuka keterlibatan seorang pengusaha ya, berinisial RBS yang terduga official benefit atau penikmat utama keuntungan dari ilegal tambang tersebut. Nah, dalam perkembangannya, Kejaksaan Agung memeriksa sosok yang diduga RBS ini, yaitu Robert Bono Susetya, karena dianggap terkait dengan PT Refine Bangkatin. Setelah diceknya, diperiksa 13 jam, dia membantah semua itu. Nah, Direktur Penyidik pada Jampitus Kejagung, Pak Kuntadi, berkata belum ada cukup bukti untuk mengaitkan hal tersebut. Sementara itu, LSM Lingkungan Walhi Bangka Belitung menilai kerugian perekonomian negara dalam kasus penambangan timah ilegal di wilayah itu lebih besar daripada 271 triliun karena belum mengakumulasikan kerusakan ekosistem di pesisir dan laut. Nah, penyidik Kejagung, Kejaksaan Agung itu mengatakan bahwa belum ada izinnya di sana. Dalam perkara ini, penyidik menduga Robert ini terkait dengan PT Refine Bangkatin. Ini perusahaan ini sebelumnya disebut oleh Kejagung diwakili oleh Harvey Mois untuk mengakomodasi tambang ilegal di PT lahan timah itu. Suami dari aktris Sandra Dewi tersebut dilaporkan menghubungi pejabat PT Timah, Mukhtar Riza Fahlevi Tabrani, dan meminta agar menerima kegiatan pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah. Robert sendiri diperiksa selama 13 jam. Tapi dia begitu keluar dari gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dia bungkam saat ditanya soal keterkaitannya dengan PT Refine Bangkatin maupun dengan Harvey Mois. Dia malah minta wartawan untuk menanyakan hal tersebut kepada penyidik. Lah, bisa gitu ya? Lalu siapa sih ini Robert Bono Susetya ini? Gimana rekam jejaknya? Sebelum Robert Bono Susetya diperiksa Kejagung, LSM Masyarakat Anti Korupsi telah melayangkan somasi terbuka ke Kejaksaan Agung agar segera menetapkan tersangka terhadap sosok berinisial RSB ini terkait perkara korupsi tambang timah ilegal di lahan PT Timah. Robert Bono Susetya adalah aktor utama dan penikmat uang hasil korupsi yang merugikan perekonomian negara hingga 271 triliun. Sebab klaimnya gini, Robert Bono Susetya merupakan orang yang mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi tambang timah. Robert diduga, ya kan, sebagai terduga official benefit atau penikmat utama keuntungan dan pemilik sesungguhnya dari perusahaan-perusahaan pelaku penambangan timah ilegal. Dia itu semestinya dijerat dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang guna untuk mengambil, merampas seluruh hartanya. Ada informasi yang mengaku, ya kan, memiliki dokumen yang bisa membuktikan bahwa si Robert ini merupakan pemilik saham terbesar di PT Refine Bangkatin, bukan si Harvey Mois, seperti yang selama ini digembar-gemborkan. Ya, katanya Robert ini dan Harvey sesungguhnya udah menjadi rekan bisnis di perusahaan tambang lainnya di wilayah Kalimantan. Sesungguhnya si Robert ini adalah bos dari si bos. Saham dia itu paling besar. Itu kenapa Kejaksaan
harus segera menetapkan Robert sebagai tersangka dalam waktu yang secepatnya. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yaitu Kuntadi, mengatakan pemeriksaan terhadap Robert dilakukan bukan atas desakan siapapun, tetapi untuk kepentingan penyidikan. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan, ya, bahwa penyidik ini katanya masih mendalami kaitan Robert dengan PT Refine Bangkatin. Meski Robert disebut sebagai pemilik perusahaan, tetapi yang bersangkutan sama sekali tidak tercatat sebagai komisaris direksi di dalamnya. Direktur Penyidikan Jampitsus, Pak Kuntadi, mengatakan, sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, tentu saja tidak akan mengaitkan. Katanya begitu. Yang jelas nih, kita bisa lihat ada urgensi yang perlu segera diklarifikasi kepada yang bersangkutan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Sejauh ini, penyidik Kejagung telah memeriksa 172 orang saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi di pengelolaan timah di tambang milik PT Timah sejak 2015 sampai 2022. Penyidik juga telah menetapkan 15 orang tersangka dugaan korupsi serta 1 orang tersangka kasus perintangan penyidikan dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola tambang tersebut. Ada juga Crazy Rich Pantai Indah Kapuk nih, Helena Lim ditetapkan sebagai tersangka ke-15 atas perannya sebagai manajer PT Quantum Skylight Exchange. Sehari setelahnya, pengusaha Firmois menjadi tersangka ke-16 dalam kasus tersebut. Lantas, apa peran Harvey Mois? Kejaksaan menyebut bahwa Harvey Mois merupakan perwakilan PT Refine Bangkatin sejak sekitar tahun 2018 hingga 2019. Harvey disebut menghubungi Direktur Utama PT Timah Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani yang sudah menjadi tersangka dengan maksud mengakomodasi kegiatan penambangan PT Timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Dalam beberapa kali komunikasi, keduanya ini sepakat untuk bekerja sama dalam kegiatan penambangan ilegal yang disamarkan lewat sewa-menyewa peralatan pemrosesan timah. Setelah itu, Harvey menghubungi beberapa perusahaan pengolahan timah atau smelter agar bisa ikut serta dalam proses pemrosesan timah itu. Nah, menurut Pak Kuntadi, HM ini atau Harvey Mois ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CV VIP, dan juga ada PT SPS dan juga ada PT TIM. Harvey kemudian diduga meminta sejumlah perusahaan pengelolaan timah untuk menyetorkan sebagian keuntungan dari kegiatan penambangan timah ilegal dengan dalih sebagai pembayaran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Uang itu dikirim lewat PT Quantum Skylight Exchange yang dimiliki oleh Helena Lim. Menurut Kuntadi, Harvey tidak tercantum sebagai pengurus di PT Refine Bangkatin. Dia juga tidak merinci mengenai pengurus ataupun pemilik perusahaan tersebut. Atas perbuatannya, penyidik menjerat Harvey dengan sangkaan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Harvey langsung ditangkap di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu, berapa sih kerugian perekonomian negara dari tambang ilegal itu? Jaksaan menyebut kerugian perekonomian negara dalam kasus penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah mencapai 271 triliun. Kerugian perekonomian ini terkait dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan di kawasan hutan dan non-hutan. Menurut Kuntadi, itu termasuk juga kerugian ekonomi lingkungan dan biaya pemulihan lingkungan. Bekas area tambang yang seharusnya dipulihkan sama sekali ternyata nggak dipulihkan dan ditinggalkan begitu aja, sehingga meninggalkan lubang yang begitu besar. Tahu nggak? Gara-gara lubang tambang 15 orang meninggal. Katakan oleh Direktur Eksekutif Walhi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Pak Ahmad Subhan Hafiz,
itu meminta Kejaksaan Agung agar melengkapi kajian tentang kerugian perekonomian negara dalam kasus penambangan timah ilegal. Sebab hitungan kerugian perekonomian negara yang disebut mencapai 271 triliun belum sepenuhnya tuntas. Menurutnya, kerugian perekonomian negara berupa kerusakan lingkungan nggak hanya terjadi di kawasan hutan, tapi juga di wilayah pesisir dan laut. Negara juga mengakumulasi kerugian di wilayah pesisir dan laut karena landscape Bangka Belitung dari daratan dan juga lautan. Ruang hidup masyarakat Bangka Belitung di wilayah laut dan darat. Kita bisa melihat ya, angka 270 triliun itu lebih besar harusnya karena ada kerusakan ekosistem pantai, pasir, dan laut. Merujuk pada data Walhi Bangka Belitung, luas lahan pertambangan menurut bahan kajian izin usaha pertambangan di tahun 2019 itu mencapai 1 juta hektar lebih. Dan total luas dari Bangka Belitung sekitar 1,6 juta hektar. Dari angka itu hampir 50% izin pertambangan dimiliki oleh PT Timah. Selebihnya dikelola oleh swasta. Sialnya terjadi deforestasi besar-besaran hingga penambangan timah di kawasan hutan lantaran mayoritas perusahaan yang mengantongi izin maupun tidak nggak kunjung melakukan reklamasi atau pemulihan. Nah, akibatnya 12.000 lebih lubang galian hasil tambang timah dibiarkan menganga gitu aja. Perkiraannya tuh ada 12.607 lubang belum direklamasi selama 3 tahun, sejak 2021 sampai 2023. Nah, gara-gara tambang itu tercatat ada 21 kasus tenggelam. Dari 15 korban yang meninggal, 12 diantara merupakan anak-anak hingga remaja dalam rentang usia 7 sampai 20 tahun. Selain menyebabkan korban meninggal, lubang-lubang tambang itu memicu sumber penyakit baru, entah menjadi tempat sarang nyamuk atau lokasi berbahaya lantaran memiliki tingkat radiasi yang cukup tinggi. Dan yang nggak kalah mengerikan, katanya menimbulkan bencana kekeringan. Dan itu pada tahun 2023 kemarin, itu mengalami banyak bencana kekeringan. Sumber daya air di Bangka Belitung mengalami krisis, masyarakat akhirnya mengambil sumber air dari lubang-lubang tambang dengan kualitas air yang berbahaya. Kemudian akibat tambang tersebut, ribuan hektar terumbu karang mati. Aktivitas penambangan timah gak hanya berlangsung di kawasan hutan, namun merambah ke wilayah pesisir dan laut lantaran di darat sudah tidak mendukung lagi alias habis. Padahal di tengah kerusakan ekosistem terestrial yang terus terjadi, harapan masyarakat bertumbuh pada lautan di Kepulauan Bangka Belitung yang luasnya sekitar 6,5 juta hektar. Ya, tetapi kapal-kapal ponton sisa produksi atau TI Rajuk yang dipakai untuk penambangan timah ilegal memenuhi pesisir Bangka Belitung. Masalahnya adalah IUP di wilayah laut Bangka Belitung sangat luas dan ini jadi problem baru karena tata ruang di sini lebih banyak mengakomodir tambang di laut. Patut diduga ini ya, timah yang ditambang dari wilayah pesisir dan laut ini ditampung oleh perusahaan pengelolaan atau smelter ilegal. Karena mustahil hasil tambang timah ilegal itu diserahkan pada perusahaan smelter yang berizin. Atas dasar itu ya, kita bisa meminta Kejaksaan Agung untuk turut melacak aliran timah ilegal dari hulu hingga hilirnya. Harusnya sih ini bisa dilacak, ya. Apakah PT Timah terlibat menampung timah ilegal dari pesisir? Dalam aktivitas-aktivitasnya, kapal-kapal ponton isap produksi ini juga memicu konflik dengan nelayan. Karena tangkapan para nelayan makin menurut akibat pencemaran limbah tambang. Sebab nggak cuma mencemari, penambangan timah yang dilakukan dengan cara menyedot pasir laut membuat terumbu karang hancur dan mati. Dalam beberapa kasus limbah tambang bisa terbawa hingga 6-7 mil. Limbah tambang itu berupa oli dan pasir yang nggak terpakai, dibuang lagi ke laut.
Nah, dalam catatan Walhi Bangka Belitung, luasan terumbu karang di Bangka Belitung pada tahun 2015 itu mencapai lebih dari 82 hektar. Nah, sekarang tinggal sekitar 12.000 hektar. Itu artinya terumbu karang di Bangka Belitung berkurang 64.000 lebih hektar. Imbasnya dari tambang timah di pesisir dan laut juga menambah konflik buaya dengan sepanjang tahun 2021 sampai 2023, ya klaimnya ada 25 kasus konflik buaya dan manusia yang menyebabkan 14 orang meninggal dan 12 orang luka-luka. Pemerintah harus moratorium tambang di Bangka Belitung. Ya. Walhi pada saat itu memprediksi dalam 5 hingga 10 tahun datang, Bangka Belitung berpotensi mengalami krisis ekologi. Sebab data tampung dan daya dukung lingkungan di Bangka Belitung udah nggak bisa lagi dibebani oleh izin-izin industri ekstraktif skala besar seperti tambang timah, tambang pasir, kuarsa, dan perkebunan kelapa sawit. Dengan begitu, pemerintah pusat dan daerah moratorium izin-izin baru baik di darat maupun laut. Kemudian segera melakukan penegakan hukum lingkungan dan pemulihan berbasis kearifan lokal. Pengamatannya sejauh ini banyak wilayah adat yang hilang, baik laut dan darat, akibat pola penentuan ruang yang bernuansa industri dan menyampingkan perspektif masyarakat lokal dalam mengelola alam mereka. Yang terpenting juga, izin-izin yang sudah ada direview kembali, dievaluasi karena merusak lingkungan dan merampas ruang hidup rakyat serta memicu konflik. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam topik yang lebih menarik lainnya. Terima kasih.